Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas 9 semester 1 pada mata pelajaran fikih, yaitu pada bab kurban. Untuk informasi selanjutnya, silahkan simak pada materi berikut ini. Semangat! Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab koroba yakrobu kurbanan yang berarti dekat, pendekatan atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah adalah suatu bentuk ibadah agama Islam yang dilakukan dengan cara menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 yaitu hari nahar dan 11, 12, 13 atau disebut dengan hari tasyrik bertepatan pada hari raya Idul Adha. Hukum kurban. Bagi umat Islam, hukum kurban adalah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Hal ini juga didasarkan dari Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Selain itu juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya sesungguhnya menyembelih kurban itu tidak wajib tetapi sunnah dari Rasulullah SAW dan dianjurkan untuk diamalkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Peristiwa berkurban bermula sejak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil yang berhendak mempersembahkan kurban. Kurban Habil diterima Allah, sedangkan kurban Qabil tidak diterima Allah. Ini membuat Qabil tidak puas dan terjadilah pembunuhan pertama kali. Sejarah kurban berikutnya terjadi pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Dzulhijjah untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat ia cintai. Sebagai seorang yang sangat taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada putranya. Sungguh luar biasa jawaban Ismail alaihissalam, dan berkat ketaatan Nabi Ismail pula ternyata beliau tidak keberatan untuk melaksanakan perintah Allah. Pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah tepat waktu duha, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah yaitu melaksanakan mimpinya. Hari ke-10 disebut dengan hari nahar, artinya hari menyembelih. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah, Allah mengganti Ismail dengan seekor kibasi atau kambing sembelihan. Dan setelah itu Nabi Ibrahim menyembelih kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Syarat ini terus berlaku hingga sekarang, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu pelaksanaan ialah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau disebut dengan hari nahar, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Penyembelihan sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah sholat Idul Adha, namun juga boleh dilakukan pada siang atau sore hari pada hari Idul Adha. Rasulullah tidak pernah menyembelih pada malam hari, namun demikian tidak ada larangan untuk menyembelih pada malam hari. Jenis dan syarat binatang kurban. Jenis binatang ternak yaitu domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Binatang yang untuk berkurban harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Adapun ketentuan umur binatang kurban yaitu 1. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi, atau disebut dengan musinah. Kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Adapun cacat yang menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban yaitu sakit mata atau buta, sakit atau tidak sehat,
pincang kakinya, terlalu kurus dan tua sekali hingga seakan tidak bersungsung. Kurban untuk lebih dari satu orang dan pemanfaatannya. Kambing untuk satu orang, sedangkan sapi atau unta untuk 7 orang. Pembagian daging kurban disyariatkan dibagikan dalam kondisi mentah agar penerima mengolahnya sendiri. Pembagian hasil kurban meski pada dasarnya yang berkurban berhak menerima sepertiga bagian, namun dalam hal ini tidak berlaku pada kurban nazar karena hukum nazar adalah wajib. Daging kurban harus habis dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk orang yang berkurban. Larangan dalam berkurban. 1. Menjual daging kurban. 2. Menjual kulit binatang kurban. 3. Memberikan upah daging kurban kepada penyembelih hewan. 4. Pada kurban nazar, orang yang berkurban tidak berhak atas hasil kurban baik untuk dirinya dan keluarga yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Sunah-sunah dan ketentuan penyembelihan kurban. 1. Disunahkan menyembelih sendiri hewan bagi pengkurban jika mudhoi atau orang yang berkurban laki-laki dan mampu menyembelih. Jika pemilik hewan kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya datang menyaksikan penyembelihannya. 2. Disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil atau memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. 3. Penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, namun bukan sebagai upah atas penyembelihan maupun pengurusan kurban. 4. Binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. 5. Memperlakukan hewan kurban dengan baik dari awal sampai akhir proses penyembelihan. 6. Dilarang menyiksa hewan yang akan dikurbankan. 7. Membaca bismillah saat menyembelih. 8. Membaca sholawat Nabi. 9. Membaca takbir, tahmid, dan tahlil. 10. Berdoa agar kurbannya diterima Allah. 11. Dilarang menjual hasil kurban. Hikmah berkurban. Kurban akan sampai kepada Allah hanya dengan niat keikhlasan hati dan ketakwaan pengkurban. Manfaat tersebut akan kembali kepada pengkurban dan masyarakat di sekitarnya yang ikut menikmati daging kurbannya. Daging kurban dibagikan kepada sanak saudara, fakir miskin, dan tidak boleh digunakan untuk sesaji. Misalnya kepala hewan dibuang ke jembatan. Kurban juga bukan berarti mengirim daging kepada Allah, tetapi niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah kurban bagi yang berkurban. 1. Menambah iman dan takwa kepada Allah. 2. Menambah keikhlasan beramal. 3. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. 4. Memupuk rasa solidaritas sesama manusia. Hikmah bagi masyarakat yaitu 1. Meningkatkan tali persaudaraan. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah karena melibatkan orang banyak. 3. Memberi contoh kepada sesama manusia untuk rela berkurban demi kebaikan. Sekian materi kurban, semoga bermanfaat. Jika ada kurang atau salah, Ustazah minta maaf. Terima kasih. Salam sehat, semangat selalu.